Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan tentunya yang kita nanti-nanti semoga kita diberikan hidayahnya, sehingga kita bisa terbuka hatinya untuk menerima ilmu yang benar-benar sangat bermanfaat, yaitu ilmu hakikat ma'rifat. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, tema yang akan saya angkat kali ini adalah tentang takwa yang sempurna itu ketika eksistensi diri ini tiada, ataupun buah takwa yang paling sempurna ketika eksistensi ini telah kita kubur ya. Banyak amal-amal perbuatan yang kita lakukan hanya untuk membuahkan hasil, diantaranya dipandang orang sebagai orang yang taat, orang yang alim, ingin terkenal, ingin terhormat. Ini tidak bisa kita hindari, dan ini sudah pasti terjadi pada diri kita ya. Kita bicara apa adanya. Ketika kita melakukan sebuah amal-amal, pasti dalam hati kita itu ada terlintas bahwa agar kita dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang baik. Nah, betul tidak? Ini tidak bisa kita hindari, dan inilah memang kenyataan. Artinya buah yang kita petik dengan apa yang tidak kita tanam, itu pastinya buah yang dihasilkan menjadi buah yang semu ya. Artinya kita telah terbohongi oleh hawa nafsu diri kita ya, terbohongi. Padahal dibalik semua itu terbentang luas kebenaran, terbentang luas kesejatian diri yang tiada matinya. Nah, maka dari itu ketika eksistensi diri ini, keberadaan diri ini terus kita adakan ya, sehingga diri ini seolah-olah bisa berbuat sesuatu, dan apa-apa yang kita tanam, kitalah yang memetik hasilnya. Ini yang menjadikan kita masuk dalam lubang yang semu ya, lubang kebohongan, dan situ ditertawakan sama nafsu. Artinya benteng pertahanan diri ini, benteng pertahanan hati ya, ini kurus karena tidak diasupi oleh makanan-makanan yang bernutrisi di situ. Akhirnya kalah oleh nafsu yang senantiasa diberikan oleh, ataupun senantiasa diberi makan dengan makanan yang penuh vitamin.
dia akan kuat, dia akan sehat, dan tentunya bisa mengalahkan diri yang tertutupi, yang sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. Ya, benteng jiwa ini ya kalah. Nah, padahal jiwa ataupun hati ini menjerit ketika jiwa ini ditarik oleh nafsu untuk mengikutinya. Ya ini karena keterpaksaan saja sebetulnya. Sebetulnya jiwa ini tidak mau. Jiwa ini maunya kembali pada tempat asalnya. Hanya saja karena bentengnya ini lemah, bentengnya ini kurus, ya akhirnya dia diperbudak di situ jiwanya sama hawa nafsu. Nah, itulah keberadaan kita, keberadaan sesuatu yang semu, yang dianggap ada, yang dianggap hidup, tujuannya hanya akan membuahkan hasil kebahagiaan yang mati, kebahagiaan yang ada batas waktunya, ada kadaluarsanya ya. Nah, ini kan kita telah tertipu. Kita telah tertipu oleh ego kita sendiri. Nah, padahal ketika ego itu sudah kita kendalikan, ya sebetulnya keinginan ataupun hasrat nafsu ketika beramal untuk mendapat pujian orang lain, mendapat penghormatan orang lain, ketika ini bisa dikendalikan, tetap walaupun kita ingin penghormatan, walaupun kita ingin kemuliaan dari orang lain, tentu ini sudah bersama Allah, dirinya sudah bersama Allah, karena eksistensi keberadaan diri ini sudah ia kubur. Makanya ini yang disebut sebagai buah takwa yang sempurna. Keberadaan diri ini benar-benar lemah, benar-benar tak punya kekuatan apapun, sehingga apa yang saya ataupun kita lakukan ini memang mutlak Allah. Inilah buah takwa yang sempurna ya. Artinya kita harus menafikan segala bentuk keegoannya, harus kita nafikan, beralih keegoannya ini, beralih kepada keegoannya yang punya ego sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita jangan tertipu ini, jangan tertipu oleh bujukan rayuan nafsu yang menyesatkan. Nah, takwa di sini itu bukan karena jasad ini sering melakukan kebaikan-kebaikan lantas dia dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Jasad sering melakukan ibadah-ibadah rutinitas, baik yang wajib baik yang sunnah, ini bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Bukan, tidak hanya itu. Jadi apabila jasad melakukan kebaikan, melakukan rutinitas ibadah, tetapi kok itu semua masih ada tendensi bahwa dengan ibadah saya akan mendapat pahalanya, dengan ibadah saya akan mendapat surganya, ataupun di sisi lain dengan ibadah ketekunan saya melakukan ibadah di tempat ibadah, di masjid, di musola, di langgar-langgar misalnya, akhirnya saya bisa
dicap oleh masyarakat sebagai seorang yang taat kepada Allah, ini malah menjadikan bumerang bagi diri kita sendiri, bahwasanya kita telah masuk ke dalam lubang yang semu. Nah, apa yang terjadi ketika kita masuk dalam kepalsuan hidup? Ya tentunya kebahagiaan itu juga bahagia yang palsu. Kekayaan itu juga kekayaan yang palsu. Kehormatan itu juga kehormatan yang palsu. Gini kok seneng ya? Banyak yang seneng, banyak yang bangga. Apa yang dibanggakan oleh sesuatu yang semu? Wong itu tipuan, itu bohongan kok pada seneng, pada terperdaya. Ya. Pikiran ketika mendominasi ya, otomatis jiwa ketarik. Kamu harus ikut kepada saya. Ini jiwa mau nggak mau, siap. Nah, siapnya di sini sebetulnya siapnya tidak sepenuh hati. Siap karena terpaksa. Betulnya jiwa ini ya pengen nafsu ini ikut ke dalam kehidupan yang sejati, kehidupannya Allah. Nah, akhirnya karena jiwa ini sudah terperdaya oleh nafsu, sudah ditarik oleh nafsu, akhirnya apa yang kita perbuat, perilaku dhahiriyah, baik itu yang baik secara syariat, apalagi yang tidak baik secara syariat, ya pasti yang baik secara syariat dianggap sebagai penyelamat, dan yang tidak baik secara syariat dianggap sebagai kesesatan. Nah, ini harus kita kubur. Hal-hal seperti ini harus kita kubur. Selama hal ini masih menonjol ya, masih mendominasi diri kita sampai kedapatan mati, ya sudah. Walaupun kita serajin apapun ibadah yang kita lakukan, ketika keadaan hati masih penuh nafsu, masih terdominasi oleh keakuan ego kemakhlukan, walaupun di situ kita melakukan kebaikan-kebaikan, kedapatan kita mati, ya maka kita akan menempati sisi gelap, akan menempati alam gelap. Itu sudah tentu ya. Nah, dan sebaliknya apabila buah takwa ini, buah kesempurnaan dari takwa ini sudah kita dapat, yaitu eksistensi keberadaan diri ini memang sudah benar-benar dikubur, sudah benar-benar difanakan, dinafikan, sehingga mengisbatkan, menyatakan hanyalah Allah yang berada, yang menguasai jasad ini, sehingga apapun kelakuan jasad ini sudah tidak merasa lagi itu berasal dari kita makhluk yang berbuat ataupun yang melakukan. Nah, inilah buah takwa yang sempurna. Dan apabila kita kedapatan mati, jasad ini mati, posisi kita sudah dalam keadaan seperti ini, ya maka sudah jelas di situ kita menempati alam yang terang. Dan situ husnul khotimah ya,
itu sudah terwujud. Dirinya sudah tahu bahwa saya pasti sudah selamat. Wong di dunia saja saya sebetulnya sudah di akhirat, sudah wa inna ilaihi rojiun, sudah kembali kepada Allah ya. Nah ini pasti ketika mati ya husnul khotimah dan menempati alam yang terang, yang penuh kebahagiaan, yang penuh kesenangan tanpa batas ya, dan hakiki. Nah segitu aja saudaraku ya. Semoga hal ini bisa menjadi pendongkrak hati, pendongkrak keimanan, sehingga kita bisa menuju Allah dengan benar-benar melakukan syuhud yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, sehingga dari pengalaman-pengalaman itu sampailah kita kepada musyahadah Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.